Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar tematik. Sudah masuk di tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum belajar, sebaiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Adapun tujuan pembelajaran tematik hari ini, yang pertama, dengan menggunakan teks percakapan, siswa dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajumukan masyarakat Indonesia dengan baik. Yang kedua, dengan membaca teks percakapan, siswa dapat bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajumukan dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar pengukuran panjang, siswa dapat menentukan konversi satuan panjang, sentimeter, meter dengan tepat. Yang keempat, dengan mengerjakan soal latihan, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan, misalnya sentimeter, meter dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar Beni melambaikan tangan, siswa dapat mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian dengan hitungan yang benar. Yang keenam, dengan mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian dengan hitungan, siswa dapat melakukan gerak bagian anggota tubuh dalam tarian dengan hitungan yang benar. Tujuan pembelajaran berikutnya, dengan mengamati gambar Beni dan teman-teman yang berdiskusi sebelum bermain, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan tepat. Yang kedelapan, dengan maju ke depan kelas, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di sekolah dengan baik. Dan yang kesembilan, dengan mengamati gambar variasi berpindah, siswa dapat menjelaskan variasi gerak berpindah dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Ya, kita masuk ke materi pertama hari ini, yaitu materi tentang ungkapan minta maaf. Ya, di sini kita bisa lihat percakapan antara Beni dan Udin. Ketika bermain, Beni tidak sengaja menyenggol Udin. Beni pun minta maaf kepada Udin. Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Tidak apa-apa, Beni. Saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Lain kali saya akan hati-hati. Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Wah, sangat menyenangkan sekali, Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya. Pada percakapan ini terlihat kalimat ungkapan permintaan maaf yang diucapkan oleh Beni. Kalimat permintaan maafnya yaitu, maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Saat mengucapkan ungkapan permintaan maaf kepada orang lain, kita harus menggunakan kalimat yang santun, seperti ungkapan yang diucapkan oleh Beni tadi. Kita masuk ke materi kedua hari ini, yaitu tentang konversi satuan panjang. Lani mempunyai pensil, kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Kita bisa melihat pengukuran panjang pensil Leni pada gambar berikut. Terlihat pangkal pensil Leni terletak pada angka 0 dan ujungnya yang runcing itu terlihat pada angka 8. Sehingga hasil pengukuran pensil Leni adalah 8 cm. Selanjutnya, Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Ingat, satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam, sentimeter dan meter. Sentimeter disingkat cm, meter disingkat m. 1 meter sama dengan 100 cm, atau bisa ditulis 1 m sama dengan 100 cm. Dalam materi mengukur panjang benda dan konversi satuan panjang, kalian harus selalu mengingat ini ya. Kita masuk ke contoh soal untuk konversi satuan panjang. Panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik M. Jadi, panjang bambu tadi itu kita konversi ke satuan meter ya.
Untuk konversi satuan ada beberapa cara. Kita perhatikan cara jawabnya. Cara yang pertama, kita sudah mengetahui bahwa 100 cm sama dengan, 100 cm sama dengan 1 meter. Kita bisa menuliskan 400 cm sama dengan hasil penjumlahan 100 cm tambah 100 cm tambah 100 cm tambah 100 cm. 100-nya ada 4. Karena 100 cm sama dengan 1 meter, maka kita bisa menuliskan lagi 400 cm sama dengan 1 meter tambah 1 meter tambah 1 meter tambah 1 meter. Sehingga 400 cm sama dengan 4 meter. Ini untuk cara yang pertama. Dipahami anak-anak? Ya, semoga dapat dipahami ya. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan pembagian. Karena 400 cm ini akan kita bawa ke meter, maka kita bisa membagi 400 bagi 100. Dengan menggunakan metode pengurangan berulang sampai habis, maka kita peroleh 400 bagi 100 sama dengan 400 kurang 100 kurang 100 kurang 100 kurang 100. Sehingga hasilnya 0. 100-nya ada 4. Sehingga 400 bagi 100 sama dengan 4. Jadi 400 cm sama dengan 4 meter. Panjang bambu tadi, jika kita konversi ke satuan meter, maka hasilnya adalah 4 meter. Insya Allah di pembahasan selanjutnya akan diberikan lagi contoh-contoh seperti ini. Kita masuk ke materi ketiga hari ini, yaitu tentang mengidentifikasi gerak tubuh. Beni dan Udin biasanya bermain gobak sodor. Permainan tersebut dilakukan ketika jam istirahat. Beni selalu berhasil memenangkan permainan. Beni mengekspresikannya dengan gerakan berikut. Dari gambar ini, kita bisa identifikasi gerakannya. Yang pertama itu melambaikan salah satu tangan ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, melambaikan salah satu tangan ke depan dan ke belakang. Dan yang ketiga, mengayunkan kedua tangan ke depan, ke atas, ke belakang. Setelah itu dibuat gerakan melingkar. Kita masuk ke materi keempat hari ini, yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Beni, Edo, Udin, Lani, dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah, seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Coba baca percakapan antara Beni dan teman-temannya. Perilaku Beni dan teman-temannya sesuai sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kamu bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Beni senang bekerja bakti. Kerja bakti merupakan gotong royong. Setiap bulan Beni ikut kerja bakti. Kerja bakti bersama warga di lingkungan rumahnya. Jadi setiap bulan Beni ikut gotong royong. Ini adalah salah satu contoh cerita yang menerapkan sila keempat Pancasila. Kita masuk ke materi terakhir hari ini, yaitu membahas tentang variasi gerak berpindah dalam aktivitas senam lantai. Yang pertama, gerak ke samping kiri, juga gerak ke samping kanan, seperti pada gambar di bawah ini. Yang kedua, gerakan meloncat ke depan, seperti gambar di bawah ini. Ketiga, gerakan guling ke depan. Cara-caranya seperti gambar di bawah ini. Alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahami materi tadi. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.